Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pair USD CAC. Saya ada entry berdasarkan dari entry sell di daily. Ya. Kemudian muncul momentum sell di 4 jam. Kemudian ada re-entry, saya masuk lagi. Nah, jadi re-entry sell di daily. Re-entry sell adalah candle yang membentuk garisan MA5 atau MA10. Jadi entry sell menyentuh garisan MA5 atau MA10. Itu dari entry sell. Ada bahasa dalam buku. Kemudian ketika re-entry sell di daily di 4 jam adalah market hilang volume sell atau MHV, market hilang volume sell. Yang akan memvalidkan re-entry sell di daily atau dan hilang volume di 4 jam adalah momentum sell di time frame 1 jam. Itulah yang memvalidkan. Candle menyentuh garisan MA5 dan MA10 masih berada di garisan mid BB dan garisan MA50. Artinya masih dalam keadaan kejatuhan, dalam keadaan masih downtrend. Dia di 4 jam. Dalam masa market hilang volume, ini sangat kalau istilahnya emang harus sabar menunggu. Nah, menunggu kejatuhan membentuk candle arah kuku sell. Ya. Telah muncul momentum dari sini. Di 4 jam muncul momentum buy. Tapi di daily re-entry sell. Dalam masa market hilang volume, dia perlu menghabiskan re-entry buy, ya. Kemudian naik tapi tidak ada momentum buy yang berkelanjutan. Ya. Candle momentum buy di 4 jam ini, ya, jangkaannya adalah kenaikan di sini membuat market hilang volume. Kemudian candle muncul candle arah kuku sell. Ya. Candle arah kuku sell. Bagaimana mengetahui bahwa ini adalah candle arah kuku sell yang valid? Biasanya di time frame 1 jam dia muncul momentum sell. Di time frame 1 jam, maka validlah perjalanan re-entry sell di daily. Ini buktinya. Ya. Candle momentum sell. Saya entry-nya di market hilang volume 1 jam sebelum muncul moment candle arah kuku. Saya entry di sini, muncul candle arah kuku, re-entry dan momentum. Validlah perjalanan daily. Jatuhnya nyampe ke 5-10 low di daily. Ya. Dan sekarang di 4 jam telah muncul momentum sell dan sedang membuat re-entry sell di 4 jam. Saya masuk lagi. Sama. Ini adalah candle momentum kemudian naik membuat re-entry.
ketika re-entry sell di 4 jam, kemudian di 1 jam adalah market hilang volume. Market hilang volume. Candle arah kuku buy muncul. Candle arah kuku buy tapi masih berada di bawah garisan EMA 50. Ya. Dia adalah market hilang volume. Bagaimana kalau misalkan dia sekarang berada di EMA 5, EMA 10 low, ya, time frame 1 jam, dia membuat dari entry buy di time frame 1 jam. Ya. Artinya kalau dia naik sekarang sedang re-entry buy, yang akan memvalidkan re-entry buy adalah hilang volume di 15 dan momentum sell di momentum buy di time frame M5. Itu yang memvalidkan. Dan jangkaan kenaikan ada sampai ke 5-10 high di time frame 1 jam di sini. Bagaimana kalau misalkan dia nanti muncul momentum dari 1 jam, kemudian tutup di bawah di atas garisan M50, artinya terbatallah re-entry sell di 4 jam. Ya. Oke. Kalau muncul momentum sell momentum buy di 1 jam, muncul momentum buy kemudian tutup di atas garisan M50, maka jangkaannya kenaikan sampai ke tertinggi di week daily di sini. Tapi kalau naik tidak membuat momentum, ya, maka dia akan membuat market hilang volume. Dan yang akan memvalidkan re-entry sell di 4 jam adalah momentum sell di M15. Ini. Momentum sell di M15. Jadi di M15 belum jelas muncul momentum sell. Belum jelas, sedikit momentum sell. Bila nanti muncul momentum sell, ya, ya, kemudian bibi kembang atau bibi kembang ke atas, lalu bibi condong ke bawah dan bergerak di bawah garisan EMA 50, ini candlenya nanti turun-turun, maka ketika muncul momentum yang 15, maka validlah perjalanan di 4 jam ini. Ya. Coba perhatikan, saya mengambil tren di time frame 4 jam. Kenapa saya yakin bahwa ini adalah valid? Saya melihat ini adalah garisan top BB. Top BB ini adalah garis MA50 sangat jauh. Ya. MA50 di atas garisan mid BB nih, memang downtrend. Kemudian MA5 high, MA10 high juga berada di bawah garisan mid BB, jika masih berada di garisan MA50 memang masih downtrend. Memang masih downtrend. Ya, mudah-mudahan muncul momentum sell di 15 untuk memvalidkan re-entry sell di 4 jam. Kemudian TP-nya di mana? TP-nya di mana? Sama. Ini adalah time frame daily. Time frame daily perlu menghabiskan perjalanan kejatuhan di time frame daily. Tunggu, ini ada garisan top BB. Tunggu top BB dia kuncup ke bawah. Kemudian MA50 berdekatan dengan top BB, kemudian candle naik turun, kemudian tidak ada momentum sell berkelanjutan, maka kejatuhan di time frame daily udah mulai melemah. Boleh tipe di situ saya nanti.
Saya akan tunggu. Sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, mungkin minggu depan kita tunggu. Assalamualaikum.